Performa dua pemain diaspora Timnas U16 Indonesia di mata Nova Arianto, Matt Baker versatile, Lucas Rafael ada catatan seperti berikut ini penjabaran Coach Nova. Epic comeback yang mengerikan, mengapa Timnas U16 Indonesia hancurkan Laos 6-1? Pengakuan mengejutkan pelatih Laos sungguh di luar nalar. Satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam yakin Timnas Indonesia bakal seperti ini, kata media nyinyir tersebut sungguh mengejutkan. Seperti ini penuturannya. Matt Baker ingin Timnas U16 Indonesia bertemu Australia, laga emosional dengan rekan setim hingga bongkar kekuatan baby kanguru. Respons Australia jadi lawan perdana putaran ketiga di kandang Timnas Indonesia. Tak sabar melihat atmosfer stadion dan kemampuan Indonesia saat ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Performa dua pemain diaspora Timnas U16 Indonesia di mata Nova Arianto, Matt Baker versatile, Lucas Rafael ada catatan seperti berikut ini penjabaran Coach Nova. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, memberikan penilaiannya tentang performa dua pemain diaspora yang bergabung dalam timnya saat ini. Timnas U16 Indonesia memanggil dua pemain diaspora untuk bertanding di ASEAN Cup U16 2024, yaitu Matthew Baker dan Lucas Rafael. Matthew Baker bermain untuk klub Melbourne City di Australia, sementara Lucas Rafael memperkuat The Anza Force di Amerika Serikat. Nova Arianto menerapkan kebijakan rotasi pemain selama fase grup ASEAN Cup U16 2024. Matthew Baker sempat tidak menjadi starter saat pertandingan kedua melawan Filipina, sedangkan Lucas Rafael hanya menjadi starter di pertandingan yang sama. Dalam konferensi pers setelah pertandingan Timnas U16 Indonesia melawan Laos, Nova Arianto berbicara mengenai performa kedua pemain tersebut. Untuk kedua pemain diaspora, Matt Baker dan Lucas Lee, mereka sudah berusaha maksimal, ujar Nova. Ia memberikan apresiasi khusus kepada Matthew Baker sebagai pemain serba bisa. Baker mampu bermain di tiga posisi di lini belakang dan dicoba sebagai gelandang bertahan saat melawan Laos. Baker punya keunggulan karena bisa bermain di bek tengah, fullback kiri, dan gelandang bertahan, lanjut Nova. Pelatih berusia 43 tahun ini juga memuji Lucas Rafael. Namun, ia mencatat bahwa Rafael perlu meningkatkan kondisi fisiknya. Lucas memiliki kualitas individu yang baik, tetapi fisiknya belum sebaik rekan-rekannya. Harapannya, Lucas bisa terus berkembang seiring dengan pertandingan-pertandingan yang akan kita jalani, kata Nova. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Epic comeback yang mengerikan, mengapa Timnas U16 Indonesia hancurkan Laos 6-1? Pengakuan mengejutkan pelatih Laos sungguh di luar nalar. Pelatih Laos, Kanlaya Somphang,
memberikan komentar setelah timnya kalah dari Timnas U16 Indonesia di pertandingan terakhir grup A ASEAN Cup U160 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta, pada Kamis 27/6/2024. Timnas U-Strip 16 Indonesia meraih kemenangan gemilang dengan skor 6-1. Sebenarnya Laos berhasil unggul lebih dulu lewat gol Phayak Siphanom pada menit ke-5 dari titik penalti. Namun setelah tertinggal 1 gol, Garuda Asia segera bangkit dan mencetak 6 gol hingga pertandingan berakhir. Gol-gol dari tim asuhan Nova Arianto dicetak oleh Muhammad Zahabi menit ke-24. Gol bunuh diri Kapten Laos, Sayafat Vansafat 29, Josu Holong 38, 60, Putu Panji 45-3, dan Mirza Firjatullah 80. Meski mengalami kekalahan telak, performa Laos sebenarnya tidak buruk. Tim asuhan Kanlaya Somphang berhasil menciptakan banyak peluang di depan gawang Timnas U-Strip 16 Indonesia. Setelah kekalahan tersebut, pelatih berusia 33 tahun ini menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas pertandingan antara kedua tim. Namun, Somphang mengakui bahwa timnya kurang beruntung dalam laga ini. Soal hasil, saya pikir kami tidak beruntung, ujarnya. Kami kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 1 gol. Selamat bagi Indonesia yang telah memenangi laga ini. Somphang juga menyadari bahwa Laos masih perlu memperbaiki penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Semua bisa melihat kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak bisa menyelesaikannya, ujar Kanlaya Somphang. Anda tahu apa jadinya jika tim gagal memaksimalkan peluang sementara lawan mendapatkan kesempatan dan bisa menyelesaikannya. Satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam yakin timnas Indonesia bakal seperti ini, kata media nyinyir tersebut sungguh mengejutkan. Seperti ini penuturannya. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka pada putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 setelah AFC melakukan drawing pada Kamis (27 Juni 2024). Berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Timnas Indonesia masuk ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hasil drawing tersebut membuat perjalanan Timnas Indonesia untuk bisa menembus Piala Dunia 2026 semakin terjal. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara yang tampil di Piala Dunia edisi sebelumnya, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong juga harus mewaspadai kekuatan dari Cina dan Bahrain. Meskipun tergabung di dalam grup neraka, media Vietnam, Soha, justru yakin Timnas Indonesia bisa merebut 1 tempat di fase selanjutnya. Melansir dari salah satu artikel di laman resmi Soha, mereka mengatakan jika skuad Garuda memiliki peluang untuk memperebutkan peringkat keempat grup C. Bukan tanpa alasan, menurut mereka Cina dan Bahrain bukanlah kekuatan besar di Asia, sehingga anak asuh Shin Tae-yong masih memiliki peluang. Di grup Indonesia, kedua tim Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tulis Soha.fn dalam artikelnya. Ini akan menjadi kesempatan bagi pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket melanjutkan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sambungnya,
Hal itulah yang membuat media Vietnam tersebut yakin timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Matt Baker ingin timnas U16 Indonesia bertemu Australia, laga emosional dengan rekan setim hingga bongkar kekuatan baby kanguru. Pemain diaspora timnas U16 Indonesia, Matt Baker, berbicara mengenai peluang bertemu Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia melaju ke semifinal setelah mengalahkan Laos 6-1 di pertandingan terakhir Grup A, Kamis (27 Juni 2024). Lawan Indonesia di semifinal kemungkinan besar adalah runner-up Grup B atau juara Grup C. Berdasarkan klasemen sementara, Kamboja atau Vietnam dari Grup B dan Australia atau Thailand dari Grup C berpotensi menjadi lawan. Matt Baker, pemain diaspora di timnas U16 Indonesia, antusias jika Garuda Asia bertemu Australia di semifinal. Pertandingan ini akan emosional bagi Baker karena ia akan berhadapan dengan 3 rekannya dari Melbourne City U16 yang saat ini bermain untuk skuad Australia U16. Ya, tentu akan jadi pertandingan yang menarik jika bertemu Australia, kata Matt Baker. Ada 3 pemain dari klub kami dalam kurung Melbourne City U16, tambahnya. Matthew Baker atau Matt Baker merupakan pemain Melbourne City U16. Menurutnya, kekuatan Australia terletak pada kemampuan individu pemainnya yang sangat baik. Saya pikir secara individu mereka sangat baik, tetapi dari yang saya lihat mereka juga terikat baik sebagai tim, kata Matt Baker. Mereka membawa motivasi besar untuk bisa ke semifinal. Ini akan jadi pencapaian besar bagi mereka. Respons Australia jadi lawan perdana putaran ketiga di kandang timnas Indonesia. Tak sabar melihat atmosfer stadion dan kemampuan Indonesia saat ini. Australia akan menjadi tim yang menjalani laga tandang lawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Usai membuka putaran ketiga dengan menjamu Bahrain, Australia akan bertandang ke Indonesia sekaligus menjadi lawan pertama timnas Indonesia di kandang pada 10 September 2024 mendatang. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku tak sabar untuk melihat atmosfer laga kandang timnas Indonesia. Meski sudah pernah bertemu di Piala Asia 2023 pada Januari lalu, Graham Arnold penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia jika didukung langsung puluhan ribu penggemar di stadion. Ya, aku sudah melihatnya dan saya menyukainya. Tim akan tetap tampil bagus meski itu di stadion kosong maupun full house meski di kandang lawan, kata Graham Arnold dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Yang paling penting adalah kita fokus dan mempersiapkan diri dan kita berangkat mungkin ke Jakarta dan persiapkan diri kita untuk berangkat laga tandang, kata Graham Arnold. Dia mengakui grup C menjadi grup paling masuk akal dibandingkan grup lainnya. Selain tidak ada penumpukan tim dari wilayah tertentu, perjalanan Australia pun akan lebih mudah karena jarak ke Indonesia. Jepang dan Cina tidak sejauh negara Timur Tengah yang jaraknya hampir sama dengan ke Eropa.
Saya sangat senang dengan hasil drawing ini. Karena tentu saja dari sisi perjalanan dengan melawan Cina dan Indonesia jadi lebih dekat ke Australia untuk melakukan perjalanan setelah pertandingan kandang, jadi saya sangat senang, kata Graham Arnold. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will. Shin Tae-yong belak-belakan jika timnas Indonesia butuh hal ini untuk bisa lolos putaran final Piala Dunia 2026. Coach Shin, kami membutuhkan seperti berikut ini penjelasan Coach STY. Pengundian grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diselenggarakan di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (27 Juni 2024) mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Ketum PSSI Erick Thohir akan datang dalam acara drawing grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara pelatih timnas Shin Tae-yong diminta untuk fokus penyembuhan. Saya minta agar Coach Shin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang agar dapat kembali dengan sehat dan pulih, kata Erick di situs PSSI. Ada jatah 8 tim Asia yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 ditambah tiket dari playoff. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun mencoba realistis. Shin melihat bahwa agak sulit bagi timnas Indonesia bersaing finish 2 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan tanpa alasan mengingat 6 slot lolos otomatis Piala Dunia 2026 dari babak ketiga hampir pasti disegel Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, Australia, dan Arab Saudi. Paling realistis bagi timnas Indonesia adalah finish di posisi 3 atau 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish di posisi 3 atau 4, timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami membutuhkan keberuntungan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia, kata Shin Tae-yong mengutip dari Yonhap. Australia merendah walau kangkangi Malaysia, buka peluang puncaki grup neraka dan ketemu Indonesia. Australia tidak mau jemawa meski saat ini mereka memuncaki grup C ASEAN Cup U16 2024. Australia menang 2-0 atas Malaysia dalam laga kedua grup C ASEAN Cup U16 2024 Rabu (26 Juni 2024). Dengan hasil ini mereka mengumpulkan 4 poin dari 2 laga dan berpeluang keluar sebagai pemuncak klasemen grup C. Hal ini karena pada laga terakhir Australia akan melawan Timor Leste yang sudah tersingkir. Sementara laga super keras akan tersaji antara Malaysia versus Thailand. Saya pikir ini laga yang menantang. Malaysia adalah lawan yang top, kita sudah menduganya, kata pelatih Australia, Brad Maloney.
Senang bisa dapat 3 poin, sekarang kita harus fokus ke match selanjutnya, tambahnya. Selain berpeluang keluar jadi juara grup C, Australia juga punya peluang bertemu timnas U-Strip 16 Indonesia. Syaratnya Indonesia harus menang atas Laos di laga terakhir grup A nanti malam. Semifinal akan mempertemukan juara grup A dan juara grup C jika skenario ini terjadi. Brad Maloney memilih merendah menanggapi performa Australia yang kemungkinan bisa lolos dari grup neraka yang juga diisi Thailand dan Malaysia. Jadi ini memang turnamen yang sulit, kata Brad Maloney.